Sebelumnya kita lihat dulu tentang pengertian belajar. Anak-anakku, belajar di sini diartikan sebagai proses yang ditandai dengan adanya perubahan yang ada dalam diri seseorang. Bentuk perubahan itu dapat berwujud pengetahuan, sikap, dan perilaku. Jadi dalam proses belajar itu ada usaha-usaha yang dilakukan oleh kalian untuk memperoleh perubahan baru secara keseluruhan. Baik menyangkut peningkatan kecakapan pengetahuan, keterampilan, sikap kebiasaan, pemahaman, bisa daya pikir, dan kemampuan lainnya. Contohnya, awal kalian dulu tidak dapat membaca dan menulis. Setelah adanya proses belajar, di situ kalian jadi bisa membaca dan menulis. Tapi yang perlu diperhatikan di sini yaitu tentang hakikat belajar itu sendiri. Jadi hakikat belajar adalah perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. Bagaimana memotivasi belajar di masa pandemi? Sekarang kita akan bahas ini terlebih dahulu. Di masa hidup kita tidak lepas dari belajar. Belajar tidak akan pernah berhenti. Walaupun kita sedang mengalami kondisi pandemi seperti kali ini, kita harus tetap semangat. Bagaimana sih menumbuhkan motivasi belajar di masa pandemi? Kita masuk pada pengertian motivasi belajar. Anak-anakku, motivasi belajar yaitu keseluruhan daya penggerak di dalam diri kalian sebagai siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Anak-anakku, dalam proses belajar, motivasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk membangkitkan semangat belajar kalian sebagai siswa. Dan di masa pandemi ini, dorongan dan semangat belajar yang kalian miliki sangat penting sebagai penggerak dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga kalian tidak akan pernah ketinggalan. Baiklah anak-anak, sekarang kita melangkah pada bentuk-bentuk motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu motivasi yang datang dari dalam diri individu itu sendiri, atau disebut motivasi intrinsik. Motivasi ini motivasi yang timbul dari dalam diri kalian sendiri untuk berbuat sesuatu. Jadi datangnya bukan dari orang lain yang menyuruh kita untuk belajar. Yang jelas karena ambisi dan keinginan kalian otomatis akan tergerak untuk menjadi lebih dari saat ini dan kalian dapat mewujudkan apa yang seharusnya menjadi kenyataan. Tapi harus tetap pada hal yang tadi, yaitu hakikat belajar yang adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan bentuk motivasi yang kedua yaitu motivasi yang datang dari lingkungan atau disebut motivasi ekstrinsik. Ini maksudnya dorongan yang datangnya dari luar atau rangsangan yang kalian dapatkan dari orang lain, dari luar diri kalian sendiri. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Maksudnya di sini motivasi belajar dapat timbul dengan adanya cita-cita yang dibarengi oleh perkembangan akal, moral, kemampuan, bahasa, kemauan, dan nilai-nilai kehidupan kalian. Yang kedua yaitu kemampuan siswa. Yang dimaksud dengan kemampuan siswa, keinginan kalian perlu dibarengi oleh kemampuan dan kecakapan untuk mencapai suatu keinginan. Berikutnya yang ketiga, kondisi siswa, jasmani dan rohani. Anak-anakku, ingat harus selalu menjaga kesehatan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan supaya kalian tetap termotivasi untuk belajar. Oke? Karena apabila kalian sakit, maka semua aktivitas akan terganggu, termasuk aktivitas belajar kalian. Baiklah anak-anakku, faktor motivasi yang keempat yaitu
tentang kondisi lingkungan siswa. Jadi di sini ada hubungannya dengan kondisi lingkungan yang menyertai kalian, dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan lain-lain. Diharapkan kondisi lingkungan aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. Berikutnya yaitu yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Di sini meliputi perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran. Anak-anakku, perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, pikiran yang kalian miliki dapat mengalami perubahan karena pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman sebaya kalian dapat berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar kalian semua. Berikutnya yang keenam, upaya guru dalam membelajarkan siswa. Berikutnya apa sih yang harus diperhatikan dalam memotivasi belajar diri sendiri? Yang harus diperhatikan dalam motivasi belajar yaitu yang pertama, minat kalian dalam mengikuti pelajaran secara online. Kemudian yang kedua, keseriusan kalian dalam mengikuti pelajaran secara online. Berikutnya, kemauan kalian menyediakan alat-alat atau fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembelajaran online. Keterlibatan kalian juga dalam mengikuti pelajaran online sangat dibutuhkan. Dan yang kelima, keaktifan kalian dalam mendengar dan memberi umpan balik. Berikutnya yang keenam yaitu keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas-tugas secara online. Disiplin kalian dalam mengikuti pelajaran, timbulnya rasa keingintahuan dan keberanian kalian, kemudian adanya keinginan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, terutama dalam diskusi kelompok. Berikutnya, timbulnya semangat atau kegairahan pada diri kalian dalam mengikuti pelajaran. Dan yang terakhir, membuat slogan, quote, atau moto belajar untuk menambah motivasi belajar kalian. Dalam pembuatan slogan, quote, atau moto ini, kalian bisa buat kata-kata dengan bahasa kalian sendiri, lalu kalian kemas sedemikian rupa, dihias sedemikian rupa, bisa kalian letakkan di kamar atau dimanapun yang bisa kalian baca dan menambah semangat belajar kalian. Contohnya kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada ayo semangat belajar, Rek. Harus tetap pinter walau di rumah saja. Ini salah satu bahasa untuk menyemangati belajar kalian. Itu contohnya, Nak. Oke, sampai di sini untuk motivasi belajar. Kita akan masuk pada materi berikutnya. Baiklah anak-anakku, kita langsung pada topik yang kedua, yaitu penggunaan teknologi gadget secara sehat. Anak-anakku, di zaman modern ini teknologi gadget mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan saat ini seolah-olah menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia. Mengapa sih kita perlu gadget? Yang pertama yaitu tentang gadget sebagai alat komunikasi. Sini kalian dapat berhubungan dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun walaupun dengan jarak jauh, bahkan memperluas jalinan pertemanan. Kemudian yang kedua, sebagai alat untuk mencari informasi. Dalam hal ini kalian dapat mempermudah kalian untuk mengakses berbagai informasi dimanapun dan kapanpun. Berikutnya, sarana untuk mendapatkan wawasan. Di sini sarana untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih besar. Seharusnya demikian. Lalu yang terakhir yaitu sebagai media hiburan gratis. Anak-anakku, hal media hiburan gratis inilah yang kerap kali membuat kalian kecanduan dalam pemakaian gadget yang tidak sehat. Berikutnya, mengapa sih kita belum siap dengan perubahan? Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa belum siapnya kita dengan perubahan ada beberapa hal, yaitu kurang dalam mempelajarinya atau salah dalam mempelajarinya. Berikutnya, kita memegang teknologi canggih tanpa tahu cara mengendalikannya. Nah, di sini ada contoh apabila kita membawa mobil tanpa tahu aturan lalu lintasnya. Kemudian, berikutnya terjerumus pada penggunaan teknologi yang keliru. Nah, padahal remaja itu sebagai
penentu masa depan bangsa. Kita lanjutkan untuk dampak negatif. Nah, ternyata gadget ini juga punya dampak negatif loh. Nah, di sini manusia harusnya menjadi sumber inovasi teknologi, justru menjadi hamba dari teknologi. Berikutnya, kita tidak mampu mengontrol hingga kitalah yang dikuasai. Harusnya kita yang bisa menguasai, bukan kita yang dikuasai. Hal tersebut kita bisa terjerumus pada konten negatif seperti pornografi, judi dan hoax, kecanduan gadget, kecanduan game online, sehingga dapat menghancurkan masa depan. Ini dampak negatifnya. Dampak buruk gadget dan internet bila berlebihan dan salah. Di sini dampak buruk yang jelas kesehatan akan menurun, akan menjadi malas belajarnya, mudah terpengaruh, perilaku menyimpang, lalu kurang teman nyata, waktunya sholat, beribadah, kalian jadi lupa waktu. Bahkan kadang-kadang dipanggil orang tua pun kalian jadi tidak dengar. Nah, itu yang harus diperhatikan. Berikutnya yaitu saling mengejek di dunia maya. Nah, hal ini yang kadang-kadang sering menjadi masalah besar. Jadi perlu diperhatikan ya nak tentang dampak buruk yang ada dalam penggunaan gadget dan internet yang berlebihan dan salah. Untuk ini seharusnya kita apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan yaitu kita harus bisa menjadi pengendali, bukan yang dikendalikan. Kemudian kita harus bisa memanfaatkan fasilitas sebagai alat peraih cita-cita dan prestasi. Jadi kalau kita tidak salah menggunakan gadget, maka kita akan menjadi orang yang berprestasi, dapat meraih cita-cita yang kalian inginkan. Kemudian solusinya, di sini ada solusi apabila kalian kecanduan gadget di sini, yaitu yang pertama mengenali sebab kecanduannya itu apa sih. Nah, kemudian yang kedua memahami cara antisipasinya. Berikutnya mengenali fungsi dan kemampuan teknologi gadget dengan benar. Kemudian motivasi diri sangat ampuh untuk mengendalikan diri supaya tidak mengalami dampak negatif gadget. Nah, di sini juga disinggung mengenai apakah sebab kecanduan gadget. Disebutkan bahwa kesibukan orang tua sehingga kurang adanya pengawasan. Anak-anakku, apabila orang tua sibuk di luar rumah, nah kalian harus sebisa mungkin mengontrol diri sendiri. Jadi tidak dikuasai oleh gadget, kalian yang harus bisa menguasai. Sehingga walaupun tanpa pengawasan orang tua, kalian tetap menjadi anak yang tidak salah menggunakan gadget. Berikutnya, gadget didesain untuk menarik perhatian manusia, baik berupa tampilan, desain layar, dan kecepatan. Anak-anakku, di sini berbagai macam tampilan, desain layarnya, kecepatannya, sehingga kalian akhirnya terlena dan bisa lupa diri, sehingga dalam penggunaan gadget tidak sebagaimana mestinya, yang ada hubungannya dengan lupa waktu yang tadi Ibu sudah jelaskan di awal. Berikutnya di sini yaitu gadget didesain untuk menghibur, mengubah bentuk hiburan. Sudah jelas ya nak? Tadi juga sudah disinggung. Yang berikutnya lagi pengaruh lingkungan dan jalinan pertemanan. Nah, yang terakhir tidak mampu mengendalikan diri. Lalu bagaimana sih cara antisipasinya? Nah, kalian di sini bisa mengenali fungsi gadget terlebih dahulu. Yang kedua, mengenali dampak-dampak negatif gadget dan internet. Tahu kapan waktu yang tepat dan bagaimana cara mengoptimalkan gadget. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki trik-trik untuk mengatasi
kecanduan utamanya pada konten negatif. Nah, di sini disebutkan pula bahwa manfaat gadget untuk kalian apa saja sih? Ini ada manfaatnya ya, Nak. Gudangnya informasi murah. Nah, sangat bermanfaat sekali buat kalian. Kemudian mendorong kreativitas. Nah, dengan melihat, dengan memahami, dengan mendapatkan banyak informasi, kalian dapat lebih menyalurkan kemampuan kalian untuk bisa lebih kreatif. Kemudian yang berikutnya yaitu komunikasi, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menjalin banyak pertemanan dari segi positif. Kemudian yang terakhir yaitu belajar asik. Nah, gitu ya, Nak. Kita lanjutkan. Adakah tips dan trik mengatasi kecanduan penggunaan gadget? Tips dan trik mengatasi kecanduan gadget. Nah, di sini ada beberapa bisa kalian perhatikan. Yang pertama yaitu tinggalkan atau beralih menggunakan telepon biasa. Bisa nggak kalian menggunakan telepon biasa? Di sini banyak kegiatan positif di luar gadget dan internet. Jadi kegiatan itu bukan hanya dalam menggunakan gadget saja. Jadi banyak kegiatan positif yang lainnya. Kemudian pengaturan waktu yang tegas. Kalian harus disiplin betul, harus bisa ngatur waktu. Kapan kalian harus belajar, kapan kalian harus beribadah. Kemudian kapan kalian harus membantu orang tua dan sebagainya. Kemudian berikutnya, jika sudah bisa mengendalikan, kendalikan penggunaan dengan cara. Nah, ini ada beberapa. Kalian bisa mengendalikan, yaitu hapus atau blok hal-hal yang berpotensi negatif. Ini harus ada keinginan dari kalian sendiri. Kemudian uninstall aplikasi dari HP. Kemudian di sini gunakan aplikasi pemblokir, gunakan aplikasi track record HP. Kemudian rubah warna HP menjadi monokrom. Bisa nggak nih dirubah menjadi monokrom? Nah, ingatlah, ini di masa depan Anda ingin dikendalikan oleh lainnya atau bisa mencapai cita-cita. Nah, ini yang harus kalian tanamkan dari diri kalian sendiri. Berikutnya yang terakhir, gadget dan internet sebagai salah satu alat untuk mencapai cita-cita.